Sekarang coba kita pikirin beberapa kata yang menggambarkan Prabowo Subianto. Amarah, yang meledak-ledak tentunya. Galak, serem, otoritatif. Apalagi? Kok yang aneh-aneh semua ya? Prabowo memang sosok yang sering dilihat sebagai orang yang keras dan serem. Dan hal ini wajar aja. Toh memang dulu Prabowo lahir dan besar dalam dunia militer. Hampir seluruh usianya habis digembleng di markas, medan tempur, dan kandang kuda kesayangannya. Akibatnya jelas, Prabowo seringkali terlihat masih gagap untuk bisa luwes dan dekat dengan masyarakat. Banyak orang pun jadi takut dan jiper duluan sama wibawa abal-abalnya itu. Kita emang bawaannya pengen kabur terus kalau deket-deket, takut diciduk. Nah, sekarang sikap Prabowo yang keras itu lagi mati-matian berusaha diubah. Apalagi dengan kecanggihan media sosial, citra Prabowo diutak-atik. Lihat aja, dia sering upload sana-sini dalam penampilan yang mungkin terlihat ramah di ruang publik. Tanda kutip ya soal yang ramah tadi ya. Citra politik memang bisa diciptakan. Apalagi dalam wawancara terbarunya dengan Najwa Shihab kemarin. Kelihatan Prabowo pengen sok-sokan merubah citranya itu. Tapi bisakah Prabowo merubah sikapnya itu? Apa mungkin citra politik bisa merubah naluri bawaan Prabowo? Betul sekali, 100% saya mendukung pendapat dari Mas Jo mengenai fakta pribadi dari Bapak Prabowo Subianto. Makanya sebagai orang Solo, orang Jawa, Bapak Jokowi mengambil strategi mendekati, kemudian merangkul dan memberi jabatan. Itu dalam falsafah Jawa menang tanpa ngasorake. Karena sifat-sifat yang digambarkan oleh Mas Jo itu hanya bisa ditundukkan dengan kelemah lembutan hati seorang Jokowi yang sudah teruji sejak jadi pimpinan di Solo maupun di Jakarta. Jiwa nasionalisme dan sifat patriot Bapak Jokowi, cinta terhadap tanah air dan bangsa ini tidak akan dikorbankan hanya demi persahabatan. Bapak Jokowi selalu ingat dan tercatat akan rekam jejak Bapak Prabowo Subianto yang selalu dekat dengan kaum intoleran, kaum khilafah untuk mengambil untung elektoral dalam pemilihan presiden. Kedekatan Bapak Prabowo Subianto dengan rezim otoriter Orde Baru itu tidak bisa kita lupakan. Jika nanti kita salah pilih, tentunya dia akan mewarisi rezim itu untuk memerintah negara ini. Dan itulah yang kita tidak mau. Kita akan mundur ke belakang 40 tahun lagi. Kita menjadi bangsa yang inferior hanya karena dikekang oleh sebuah rezim otoriter. Saya kira kalau nanti terpilih, tentunya itu akan menjadi bencana bagi kita. Saudaraku sebangsa dan setanah air, janganlah kita melupakan sejarah kelam pemilihan gubernur DKI yang saat itu dimenangkan oleh Anies dan koalisinya di bawah pimpinan Partai Gerindra. Pemilihan gubernur DKI menjadi catatan negatif, catatan hitam bagi demokrasi bangsa ini. Keterlibatan kaum intoleran, kaum radikal, kaum khilafah memporak-porandakan sistem pemilu dan memporak-porandakan
kehidupan berbangsa dan bertanah air, serta memporak-porandakan Jakarta menjadi ajang untuk menunjukkan kebobrokan dari seorang Anies. 4 pilar berbangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Kebinekaan, dan NKRI. NKRI harga mati, itulah semboyan yang selalu digaungkan. Kemudian yang jadi pertanyaan, lalu apa prestasi Anies di Jakarta itu? Itu yang menjadi pertanyaan besar bagi kita. Anies itu udah menjalani gubernur, selesai dia. Sekarang bahkan berapa hari lagi sudah nggak jadi gubernur kan, 5 tahun. Nggak ada prestasi, Mas. 5 tahun cuma bangun satu puskesmas, gimana? Masjid nggak pernah dibangun sama dia. Puskesmas selama 5 tahun cuma 1, Mas. Nggak ada prestasi kok menurut saya. Work itu apa? Nggak dirasakan langsung oleh masyarakat. Kalau Jokowi ada prestasinya ya waktu jadi gubernur. Banyak perubahan loh. Banyak perubahan. Anies naturalisasi aja nggak dikerjakan. Yang banjir itu ya? Iya, yang Kali Ciliwung normalisasi, entah apa istilahnya kayak gitu nggak pernah dilakukan, Mas. Jadi kalau menurut Bang Riki Tambah, bentar. Soal Anies tidak punya prestasi gimana? Ya jelas. Jelas ya. Jadi bukan hanya pendapat saya pribadi, tadi kan saya udah nyetir pendapat LBH Jakarta Agustus lalu kalau nggak salah ngasih raport merah ke Pemprov DKI Jakarta. Kalau saya jadi Mas Anies waktu itu saya temuin langsung, ngapain pakai suruh orang lain? Karena namanya kritik, namanya saran itu adalah mau sedestruktif apapun itu pasti untuk kemajuan bersama ke depan. Tapi kan yang juga bikin saya miris, ya mohon maaf ya Mas Anies, banyak keluhan-keluhan masyarakat kok ketika ada problem, bahkan saya ngalamin demi Allah Mas Anies, pas banjir besar beberapa tahun yang lalu teman saya hampir kelelep, saya coba hubungi hotline, bahkan nomor-nomor status Mas Anies mati semua Mas, nomornya Mas, sampai saya telepon Pak karena dikirim teman itu, saya sampai coba kontak Pak Kepala BNPB, akhirnya Pak Doni Monardo yang lebih responsif, itu aja.